Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, bagaimana kabarnya anak-anak wali murid SDN Wates? Kali ini Ibu akan membuat video mengenai pelaksanaan penilaian tengah semester ganjil di SDN Wates. Nah, kenapa Ibu buat video ini? Karena mungkin nantinya akan banyak kebingungan ya anak-anak atau wali murid mengenai jadwal pelaksanaan penilaian tengah semester. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan SDN Wates sedang diadakan rehab atau sedang mendapatkan rehab beberapa gedung sekolah. Jadi beberapa gedung di sekolah SDN Wates tidak bisa dipakai untuk pelaksanaan penilaian tengah semester. Jadi tetap hanya menggunakan 6 lokal yang biasanya digunakan aktif untuk belajar luring ya. Nah, seperti ini lokasi SDN Wates yang sedang yang keadaannya yang sebenarnya ya. Gedung yang berwarna hijau itu gedung yang bisa dipakai untuk pelaksanaan penilaian tengah semester. Nah, sedangkan gedung-gedung yang berwarna orange itu tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa digunakan untuk penilaian tengah semester. Di antaranya gedung yang ada di sebelah kantor ya, yang biasanya digunakan untuk anak kelas 6 itu sedang mendapatkan rehab gedung. Nah, jadi otomatis gedung tersebut tidak bisa digunakan untuk pelaksanaan tengah semester. Nah, gedung kelas 5 pun tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena gedung kelas 5 di sini ada 3 lokal ya. Ada 3 lokal. Kelas 5A, 5B, dan 5C itu juga tidak bisa digunakan untuk penilaian tengah semester karena untuk penyimpanan ATK alat tulis ya, karena gedung tersebut kelas 6 ini sedang direhab, maka otomatis segala kursi, bangku, meja, lemari, buku-buku semuanya dipindahkan ke kelas 5. Dan juga lab alhamdulillah juga sedang mendapatkan rehab. Jadi apapun yang ada di lab ini pindah ke ruang kelas 3 dan sebagian ditempatkan di kelas 5. Jadi gedung-gedung yang berwarna oranye ini tidak bisa digunakan untuk penilaian tengah semester. Nah, yang bisa digunakan untuk pelaksanaan tengah semester hanya gedung yang berwarna hijau ya. Nah, di sini ada gedung A, B, C, D. Nah, di sini yang di depan Ibu tandai dengan kelas 4A dan kelas 4B ya, yang biasanya memang sering digunakan untuk pelaksanaan luring. Nah, Ibu jelaskan yang di depan Korwil, kantor Korwil ya saat ini ya. Kelas 4A dan kelas 4B. Kelas 4A dan kelas 4B biasanya digunakan untuk kelas 4, 5, dan 6. Nah, sekarang untuk pelaksanaannya akan digunakan untuk kelas 4, 5, dan 6 tetapi jadwalnya bergantian. Ya. Jadwalnya seperti ini. Nah, jadi untuk jam pertama kelas 1 dan kelas 4 yang mendapatkan jadwal pertama, yaitu kelas 1 dari pukul 7.30 sampai pukul 8.30 dan kelas 4 pukul 7.30 sampai pukul 9.30. Nah, kembali ke gedung. Jadi kelas 1 menempati ruangan A, B, dan C. Ruangan A, B, dan C ini untuk pelaksanaan kelas 1 di jam pertama ya. Dari jam
07.30 sampai 08.30. Nah, untuk kelas 4 di jam pertama itu di lokal kelas 4A, 4B, dan lokal D ya. Ini untuk 4A, 4B, dan kelas D ini untuk 4C ya. Jadi pelaksanaannya tidak dibagi dua lagi, satu kelasnya tidak dibagi dua lagi, tetapi satu kelas kelompok A dan B itu masuk secara bersamaan di jam yang sama ya. Makanya karena ini bergiliran dengan kelas yang lain, maka diharapkan anak-anak itu menjawab atau mengerjakan soal PTS itu sesuai dengan jam yang telah ditentukan ya. Apabila nanti anak-anaknya ada yang terlambat, tidak bisa mengerjakan secara jamnya, tidak waktunya sudah habis tapi kok belum selesai mengerjakannya, nanti anak-anak akan ditempatkan satu lokal khusus di kantor atau di mana, di perpus atau di mana, khusus berhadapan dengan gurunya. Maka sebisa mungkin anak itu mengerjakan soal sesuai dengan jam yang sudah ditentukan ya. Selanjutnya untuk jam kedua yaitu kelas 2 dan kelas 5. Kelas 2 selanjutnya ya, karena kelas 2 kan setelah kelas 1 lokalnya ya. Kelas 2 itu dari jam 9 sampai jam 10 ya. Kita jeda setengah jam untuk peralihan anak keluar dari kelas dan masuk ke kelas. Jam 9 sampai jam 10 kelas 2. Untuk kelas 5 jam 10 sampai jam 12 siang. Nah, kembali lagi ke lokal. Untuk kelas 2 menempati ruangan kelas A, B, dan C. Kelas 5 menempati ruangan 4A, 4B, dan lokal D ya. Seperti biasa, jadi kelas dijadikan satu, kelompok A dan kelompok B datang bersamaan dan menempati ruangan yang sudah ditentukan. Jadi kalau kelas 5 datang ke sekolahan nanti jam berapa? Kelas 5 datang ke sekolahan nanti pukul 9 kurang lebih 15 menit misalnya. Secara bergantian ya, supaya tidak menumpuk. Kelas 5 datang ke sekolahan itu pukul 9 lebih 45 atau jam 10 kurang 15 menit ya, bergantian dengan anak kelas 4 supaya tidak menumpuk ya. Anak kelas 4 kan 9.30 sudah keluar. Nah, menunggu anak keluar semuanya sudah pulang, baru kelas 5 pukul 10 kurang 15 menit anak-anak silakan datang ke sekolahan dan langsung menempati ruangan yang sudah disediakan. Ini untuk kelas 5 ya. Sedangkan untuk kelas 2 menempati ruangan C, B, dan A ya. Datangnya pukul berapa ya? Datangnya pukul 9 kurang 15 menit tadi ya. Nah, selanjutnya untuk kelas yang di jam ketiga. Di jam ketiga yaitu yang mendapatkan jadwal itu kelas 3 dan kelas 6. Nah, kelas 3 dan kelas 6 Ibu bahas dulu yang kelas 3 ya. Kelas 3 itu jadwal PTS-nya jam 10.30 sampai 12.30. Nah, ini kelas 3 menempati ruangan ini pukul 10.30 sampai pukul 12.30 sampai pukul 12.30. Nah, jadi anak-anak kelas 3 datang ke sekolahan itu pukul 10 lebih 15 menit menempati ruangan kelas A, kelas B, dan kelas C di lokal belakang ya, di belakang. Boleh masuk lewat gerbang belakang untuk kelas 3. Setelah masuk kan kelas 3 ini bergantian dengan kelas 2 ya. Kelas 2 sudah pulang 10.15 menit anak kelas 3 datang ke sekolahan
memasuki ruangan yang sudah disediakan tidak dibagi ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 langsung masuk bersamaan dan pukul 12.30 diusahakan semua anak sudah selesai mengerjakan penilaian tengah semester soalnya. Nah, bagaimana untuk anak kelas 6? Nah, anak kelas 6 ini jadwalnya dari pukul 13.00 sampai pukul 15.00 atau jam 1 siang sampai jam 3 siang. Nah, karena kelas 6 ini tidak ada barengan dengan kelas lain, maka semua lokal ini dipakai untuk kelas 6 ya. Dari dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Untuk pelaksanaannya karena ini 6 lokal ini hanya digunakan untuk kelas 6, maka pelaksanaannya kelas 4A dan kelas 4B digunakan untuk kelas 6A, kelas A dan B digunakan untuk lokal 6B, dan kelas CD digunakan untuk lokal 6C. Nah, jadi khusus untuk kelas 6 kelompoknya tetap ya. Jadi ini kelas 6A, ini untuk kelompok A, ini untuk kelompok B. Kelas 6B ini untuk kelompok A, untuk kelompok B. Kelas 6C ini untuk kelompok A, untuk kelompok B. Nah, seperti itu. Pelaksanaan penilaian tengah semester khusus untuk SDN Wates. Ya, apabila nanti ada pertanyaan boleh diajukan kepada wali kelasnya masing-masing ya. Mengenai jamnya sebagai berikut, silakan ditulis atau di screenshot ya, boleh, supaya tidak keliru lagi nanti kelas 2 datangnya jam berapa gitu kan. Diusahakan 15 menit sebelum pelaksanaan penilaian tengah semester anak-anak itu sudah hadir di sekolahan. Nah, ini dia untuk jadwal penilaian tengah semester yang dibagikan di kelas ya. Tetapi ini kan jamnya tidak runtut ya. Mungkin nanti ada sebagian yang kebingungan, maka Ibu buatkan jadwal mata pelajaran sesuai dengan ininya, kelasnya ya. Untuk kelas rendah, pelaksanaan tengah semester itu dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, hari Senin pelaksanaannya agama dan tema 1, subtema 1 dan 2. Kelas 2, tema 1, subtema hari Selasa, subtema 1, subtema 3 dan 4, dan tema 2, subtema 1 dan 2. Untuk hari Rabu, jadwalnya materinya yang diujikan adalah tema 2, subtema, ini 3 dan 4 ya. Ini 3 dan 4, bukan 2, 3 dan 4. Dan PJOK untuk hari Kamis, muatan bahasa Lampung dan mulok pendidikan anti korupsi. Nah, untuk jadwal mata pelajaran untuk kelas tinggi diantaranya hari Senin, agama dan tema 1, subtema 1 dan 2. Hari Selasa, tema 1, subtema 2 dan 3, dan tema 2, subtema 1 dan 2. Hari Rabu, tema 2, subtema 2 dan 3, dan matematika. Hari Kamis, bahasa Lampung dan PJOK. PJOK ini olahraga ya. Nah, untuk hari Jumat, pembelajaran mulok pendidikan anti korupsi. Nah, sebagian anak-anak mungkin bertanya-tanya, kok ada soal pendidikan anti korupsi, Bu? Padahal kan hari kemarin-kemarin belajarnya tidak pernah ada pendidikan anti korupsi. Nah, selama ini pendidikan anti korupsi itu sudah diselipkan di materi selama ini sudah diselipkan di agama, pendidikan agama ya. Pendidikan
anti korupsi itu diantaranya ada disiplin, jujur, bertanggung jawab, kemandirian. Nah, sudah diselipkan di pendidikan agama dan pendidikan sikap. Nah, biasanya anak-anak di awal pembelajaran kan sudah di sehari-harinya sebenarnya sudah disampaikan kepada bu gurunya, anak-anak silakan dikirimkan tugasnya secara berurutan. Nah, sudah diajarkan disiplin, sudah diajarkan tanggung jawab tentang anak-anak harus melaksanakan harus mengerjakan tugasnya, harus jujur melaksanakan tugasnya, harus dikerjakan sendiri. Nah, pendidikan anti korupsi itu sudah ditanamkan sebenarnya keseharian secara luring ataupun daring oleh guru kalian masing-masing setiap hari. Jadi jangan bingung ya nanti pendidikan anti korupsi soalnya bagaimana ya, soalnya tentang pilar-pilar anti korupsi. Nanti disampaikan lagi ya tentang pilar-pilar anti korupsi. Nah, sekian ya penjelasan Ibu tentang pelaksanaan tengah semester ganjil di SDN Wates. Nah, anak-anak, untuk pelaksanaannya tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Anak-anak tetap menggunakan masker. Nah, bagaimana nanti ada mungkin wali murid yang bertanya, kok dijadiin satu Bu? Nanti bagaimana? Apakah nanti anak-anak saling berdekatan? Nah, tenang aja ya Bapak Ibu. Jadi kursi di SDN Wates itu sudah dipisah, jadi satu anak duduk sendiri-sendiri gitu ya. Jadi sudah diusahakan dan sudah dibuat renggang, jadi insya Allah sudah memenuhi protokol kesehatan. Anak-anak diusahakan tetap menggunakan masker dan yang ada hand sanitizer disarankan membawa. Dan di sekolahan pun sudah disediakan tempat untuk cuci tangan dan sabunnya. Jadi insya Allah kita sudah menerapkan protokol kesehatan dan anak-anak diharapkan juga untuk selalu menerapkan protokol kesehatannya ya. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga semuanya jelas dan tidak ada kebingungan lagi mengenai pelaksanaan tengah semester di SDN Wates. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.